Di sini kita punya pertanyaan, diketahui ada 6 orang dan 3 kursi. Kita akan menentukan banyak cara duduk di kursi yang mungkin terjadi apabila untuk soal bagian A itu tanpa syarat, soal bagian B, 1 orang selalu duduk di kursi tertentu, dan soal di bagian C adalah 2 orang tertentu harus sama-sama duduk atau sama-sama berdiri. Jadi rumus yang kita gunakan pada soal ini yaitu kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia, rumusnya N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial. Dengan notasi faktorial yaitu perkalian mundur ditulis N faktorial itu N tanda seru sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dikali seterusnya sampai dikali 2 dikali 1. Jadi di sini kita gunakan rumus kombinasi dikarenakan ini soalnya tidak memperhatikan urutan, karena untuk cara duduknya itu dia tidak ada kata sejajar, melingkar atau sebagainya. Maka dari itu kita gunakan kombinasi. Kita akan kerjakan untuk soal yang bagian A terlebih dahulu. Di sini kita akan gunakan kombinasi karena di bagian A kan yang diminta tanpa syarat. Nah, karena tanpa syarat berarti kita akan mengambil 3 orang dikarenakan kursi yang ada cuma 3 dari 6 orang yang tersedia. Maka ini tinggal kasih masuk rumus sama dengan yaitu N-nya 6 berarti 6 faktorial per N kurang R berarti 6 kurang 3 yaitu 3 faktorial dikalikan R-nya adalah 3 faktorial. Kita lanjut, ini sama dengan 6 faktorial itu kan 6 dikalikan dengan 5 dikali 4 dikali 3 sampai 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1 dapat 6. Di sini bisa kita coret untuk yang 3 faktorial dengan 3 faktorial, 6 dengan 6. Maka hasilnya ini sama dengan 5 kali 4 yaitu 20. Jadi ada 20 cara untuk duduk di kursi untuk soal di bagian A yaitu yang tanpa syarat. Selanjutnya kita akan kerja untuk soal di bagian B, di mana untuk soal di bagian B di sini dikatakan 1 orang selalu duduk di kursi tertentu. Artinya ini tersisa 5 orang yang akan memperebutkan 2 kursi. Berarti bisa kita gunakan yaitu kombinasi 2 dari 5. Tinggal kita kasih masuk ke rumus sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 yaitu 3. Jadi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial 2 kali 1 yaitu 2 dikali 1. Di sini bisa kita coret 3 faktorial 4 dibagi 2 yaitu dapat 2 ya. Berarti ini hasil akhirnya sama dengan 5 dikali 2 yaitu 10. Jadi ada 10 cara. Selanjutnya untuk soal di bagian C, di sini 2 orang tertentu harus sama-sama duduk. Artinya orangnya kalau sudah 2 duduk tersisa 4 orang dan kursi yang tersisa berarti tinggal 1 kursi. Atau sama-sama berdiri. Artinya kalau 2 orangnya berdiri, maka ada 4 orang yang akan memperebutkan 3 kursi. Nah, ini kita akan bagi 2 kasus untuk kasus yang pertama ya. Yaitu kasus pertama yang 2 orang tertentu harus sama-sama duduk. Berarti ini kita gunakan kombinasi 1 orang yang diambil untuk duduk di kursi dari 4 orang yang tersedia. Ini sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 1 yaitu 3. Jadi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Dimana ini sama dengan 4 faktorial 4 dikalikan dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial adalah 1. Kita coret adalah 3 faktorialnya, maka ini hasilnya sama dengan 4. Lanjut untuk kasus keduanya berarti kombinasi dari 3 orang karena ada 3 kursi yang akan ditempati duduk. 3 orang akan menempati kursi dari 4 orang yang tersedia. Sama dengan berarti ini 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 3 yaitu 1, jadi 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Ini sama bentuknya seperti yang ada di atas, sama dengan 4 faktorial yaitu 4 dikalikan 3 faktorial per 1 faktorial itu 1 dikalikan 3 faktorial. Kita coret yaitu 3 faktorialnya, maka 4 dibagi 1 dapat sama dengan 4. Nah, ini kita jumlahkan.
Kenapa dijumlahkan? Karena ini kan kasusnya tidak mungkin terjadi bersamaan ya. Jadi cukup salah satunya saja. Apakah dua orang itu harus sama-sama duduk atau dua orang itu sama-sama berdiri. Jadi salah satunya saja, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Sehingga 4 tambah 4 yaitu 8. Jadi di sini ada 8 cara. Baik, sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.